Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bakornisa dengan NIM 250512300022. Jadi di sini kita akan mengerjakan turunan dari fungsi Y ini. Pertama-tama kita lihat dari fungsi Y ini sendiri memiliki 4 fungsi yang ada di dalam fungsi Y. Kita identifikasi satu-satu fungsinya. Yang pertama ada fungsi ini. Fungsi ini dinamakan fungsi polinomial. Nah, yang kedua itu ini. Bisa kita lihat ada pangkatnya ini, berarti namanya adalah fungsi eksponen. Dan yang ketiga, kita bisa lihat ada huruf ln atau kepanjangannya adalah logaritma natural. Dan yang terakhir ini ada sin cos-nya, ada cosnya, berarti dia masuk ke trigonometri. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan fungsi ini? Kita singkat saja, kita kasih nama per fungsinya ini. Kan ada 4 fungsi. Kita kasih nama per fungsinya. Yang pertama kita kasih nama fungsi P sesuai huruf awalnya. Yang kedua fungsi E, yang ketiga fungsi L, dan yang terakhir ada fungsi T. Jadi kalau kita singkat nanti menjadi Y sama dengan P ditambah E ditambah L ditambah T. Nah, untuk mencari Y aksennya kita tinggal P aksen, E aksen, L aksen, dan T aksen. Jadi kita mencari satu-satu. Yang pertama kita mulai dari fungsi polinomial. Sebenarnya bebas mau yang mana dulu, tapi kita mulai dari paling depan saja. Polinomial itu bentuk normalnya itu seperti ini. Y sama dengan U pangkat N, seperti ini. Nah, lalu kita akan menuliskan fungsi polinomial yang kita punya, yaitu P sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 5. Kalau sudah ditulis seperti ini akan lebih mudah untuk mengidentifikasi pangkat dan juga U-nya, N-nya dan juga U. Jadi ini N-nya sama dengan 5 dan U-nya itu adalah 2x pangkat 3 min 5x. Jadi tinggal kita misalkan U-nya adalah 2x pangkat 3 min 5x, seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu U-nya, lalu bagaimana cara untuk mencari turunan dari fungsi polinomial ini? Jadi itu ada rumusnya sendiri, yaitu Y aksen turunan dari fungsi polinomial ini, yaitu N buka kurung U N min 1 kemudian dikali dengan U aksen, yaitu turunan dari U. N U pangkat N min 1 ini adalah turunan dari ini, tapi untuk mempermudah kita bikin begini saja. Nah, karena ini rumusnya, jadi kita merahkan biar kelihatan. Selanjutnya, kita tinggal cari aja yang belum ada di rumus ini. Yang kita belum punya itu U aksennya. Jadi kita tinggal cari aja U aksennya. Cara untuk menurunkan fungsi ini adalah dengan ini. 3 pangkatnya dikali dengan yang depan.
Jadi tinggal kita kalikan, 3 dikali 2 sama dengan 6. X nya kita tulis lagi. Nah, nanti 3 nya tinggal dikurangi 1. Pangkatnya dikurangi 1 menjadi 2. Seperti itu. Selanjutnya, ini karena nggak ada pangkatnya, kita anggap 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. X 1 pangkat 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi X pangkat 0 itu sama dengan 1. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi nanti dia akan menjadi 5 dikali 1, hasilnya sama dengan 5. Kita nggak usah jabarkan lagi. Nah, karena U nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya ini, yaitu P aksen sama dengan N nya ini 5, U kita masukkan, U nya 2X, pangkat 3 min 5X, pangkat N min 1, 5 dikurangi 1, 4. Habis itu kita masukkan U nya U aksennya yaitu 6X min 5. Nah, udah seperti ini adalah hasil akhir dari turunan P aksen, dari turunan P. Selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi eksponen. Kita tulis di sini. Nah, untuk fungsi eksponen sendiri bentuk normalnya itu seperti ini ya. Y sama dengan E pangkat U. Selanjutnya kita tuliskan persamaan yang kita punya di sini, yaitu E fungsi, maksudnya fungsi yang kita punya di sini, yaitu E pangkat 3X pangkat 2 min 4X. Nah, kalau seperti ini kita akan lebih mudah untuk mencari U nya ya. Itu kita tinggal misalkan U nya ini, U nya seperti itu, ini sama dengan 3X kuadrat min 4X, seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui dulu bagaimana rumus. Sebentar, jatuh guys, maaf. Maaf yang barusan tadi, kita lanjutkan saja. Selanjutnya, bagaimana cara mencari rumus, bagaimana rumus dari turunan fungsi eksponen. Jadi turunan fungsinya adalah seperti ini. Y aksen atau turunannya itu adalah E pangkat U sama, tapi ditambahin dikali dengan U aksen, seperti itu. Kita merahkan. Selanjutnya kita tinggal cari lagi apa yang belum ada, yang belum kita punya ya, tapi yang harus kita cari dari rumus ini. Kita belum mempunyai U aksennya, jadi kita tinggal mencari U aksen. 2 dikali dengan 3, 6X pangkatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1, nggak usah ditulis, dikurangi 4 sama seperti tadi, X nya hilang. Selanjutnya tinggal kita masukkan lagi ke dalam persamaan ini. Nah, karena persamaan karena kita menggunakan E, jadi kita tulis E, kita tulis lagi E pangkat U, kita tulis 3X pangkat 2 min 4X dikali dengan U aksen, kita tambahkan di sini 6X min 4, seperti ini. Aksen ya. Jadi seperti ini hasil akhir dari turunan fungsi kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke fungsi yang ketiga.
Nah, fungsi yang ketiga itu masuk ke dalam logaritma natural. Nah, bentuk normal dari fungsi logaritma natural adalah sebagai ini guys, seperti ini. Y sama dengan ln U. Kita tuliskan lagi persamaan yang kita punya di sini. L sama dengan ln 7x kuadrat plus 2. Nah, jadi langsung ketahuan U-nya yang mana. Ini adalah U. Langsung saja kita misalkan U sama dengan 7x kuadrat plus 2. Nah, untuk turunan dari logaritma natural itu sendiri rumusnya adalah ini. Y aksen Y turunan dari logaritma natural adalah ln 1 per U dikali dengan U aksen. Seperti itu. Kita kotak lagi ininya. Nah, yang belum kita punya di sini itu adalah U aksen. Jadi kita tinggal cari aja U aksennya. 7x pangkat 2 diturunkan menjadi 2 dikali dengan 7. 14. X yang ditulis lagi 2 dikurangi 1. 1. Sebenarnya nggak usah ditulis tapi terlanjur ya udah. 2 nggak bisa diturunan lagi karena dia tidak ada embel-embel X atau apa di belakangnya. Nah, karena U aksennya udah ketemu, kita langsung masukkan saja ke L aksen sama dengan ln 1 per U. U 7x kuadrat plus 2 dikali dengan U aksen 14x. Tinggal kita kalikan saja ininya 1 dengan 14n nya, 14x maksudnya. 14x per 7x kuadrat plus 2. Ini adalah hasil akhir dari turunan logaritma natural. Kita lanjutkan lagi ke yang terakhir, yaitu keempat, trigonometri. Bentuk trigonometri itu tergantung dengan sin, cos, atau tanya itu. Kalau kita Y sama dengan sin U, itu turunannya menjadi cos U kali dengan U aksen. Y sama dengan cos U, dia menjadi min sin U kali U aksen. Ini aja Y sama dengannya ya semuanya. Dan yang terakhir itu ada Y sama dengan tan U, dia menjadi ini, turunannya menjadi sec kuadrat U dikali dengan U1. U aksen. Nah, kemudian kan kita menggunakan yang cos. Soal kita adalah yang cos, jadi kita akan menggunakan yang cos U. Kita tuliskan lagi persamaan yang kita punya. T sama dengan cos 4x pangkat 3. Di sini akan ketahuan U-nya yang mana. Sehabis cos itu adalah U. Jadi U kita adalah 4x pangkat 3. Tinggal kita masukkan lagi ke rumus ini. Yang belum kita punya itu adalah U aksen. Jadi kita mencari U aksennya lagi. Pokoknya untuk mencari turunan kita akan selalu mencari U aksennya. Jadi 3 dikali 4, 12. X nya ditulis lagi, 3 kurangi 1, 2. Sudah ketemu semua, tinggal kita masukkan lagi ke rumusnya. Menjadi min sin U min sin 4x pangkat 3 dikali dengan U aksen 12x pangkat 2. Nah, karena keempatnya sudah ketemu, tinggal kita satukan lagi. Ini agak kesini. Kita satukan lagi menjadi Y aksen.
Jadi kita tinggal tuliskan lagi P aksennya 5 2x pangkat 3 min 5x pangkat 4 6x kuadrat min 5 dijumlah dengan yang kedua 3x kuadrat min 4x 6x min 4 dijumlahkan lagi dengan L1 L aksen maksudnya. L aksen adalah ln 14x per 7x kuadrat plus 2, dan yang terakhir adalah min sin 4x pangkat 3 112x 12x pangkat 2. Nah, sudah. Jadi ini adalah hasil dari turunan Y, turunan dari Y. Ini adalah hasil turunan dari Y, yaitu Y aksen. Ini adalah jawaban. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.